Kalian pernah mengalami insecure? Selayaknya manusia normal ya. Siapa sih yang tidak pernah merasakan insecure? Siapa sih yang tidak pernah merasakan bahwa kita ini kurang dari orang lain? Kalau dari Kak Fatin sendiri, pernah nggak merasakan insecure? Kalau saya dari segi standar kecantikan lah. Ya. Hai, kembali lagi di podcast PKBI Sulsel Fosyamat. Hari ini edisi anak magang, kita akan membahas mengenai insecure. Sebelum kami sharing session atau diskusi, perkenalkan nama saya Nur Fadila Arifin. Di sini saya bersama dua teman saya. Baik, silahkan perkenalkan diri, instansi, dan saat ini kesibukannya apa aja sih? Terima kasih Kak Dila. Jadi saya Muhammad Rehan Ramadan, mahasiswa magang dari Universitas Negeri Makassar dari Prodi Sosiologi, dan kebetulan kesibukan sekarang itu ya menjadi anak magang dengan sebaik-baiknya di instansi PKBI Sulawesi Selatan. Terima kasih sebelumnya Kak Dila. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatina, biasa dipanggil Fatin. Saya anak magang dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Sosiologi. Kesibukan saya saat ini ialah sebagai anak magang di PKBI. Oke, baik. Jadi teman-teman ini sama-sama ya anak magang di PKBI Sulsel. Oke, teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Oke, Han? Seperti yang kita lihat sekarang, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Baik, pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai insecure, di mana para remaja pasti pernah mengalami rasa insecure tersebut. Sebelum kami sharing session, diskusi, saya ingin menanyakan dahulu, apa sih pengertian insecure menurut kakak-kakak sekalian? Kak Fatin? Kalau menurut saya itu insecure merupakan merujuk pada perasaan cemas, tidak aman, dan tidak percaya diri. Kalau Kak Rehan? Seperti yang dikatakan Kak Fatin tadi, ya memang betul kalau insecure itu merupakan rasa kurang percaya diri yang berujung menjadi rasa takut diterima oleh orang lain karena tidak percaya terhadap kelebihan-kelebihan dirinya sendiri. Dari dua tadi definisi insecure menurut teman-teman, saya bisa ambil kesimpulan ya bahwa insecure itu rasa tidak percaya diri, merasa tidak diterima atau takut dari orang lain, kurang lebih begitu ya Kak. Oke, baik. Kalau di kehidupan kakak-kakak ini, apakah pernah merasakan namanya insecure atau gimana Kak? Silakan Kak Fatin. Kalau saya, ya pernah mengalami. Kak Rehan pernah mengalami insecure? Selayaknya manusia normal ya. Siapa sih yang tidak pernah merasakan insecure? Siapa sih yang tidak pernah merasakan bahwa kita ini kurang dari orang lain? Pasti apalagi di remaja kita yang seperti sekarang ini, pasti hampirlah setiap melihat pencapaian orang lain kita selalu merasa kurang percaya dengan diri kita bahwa kita bisa seperti mereka. Iya. Oke, kalau dari Kak Rehan sendiri biasanya insecure permasalahan apa sih Kak? Kalau untuk sekarang ini sih sebagai mahasiswa akhir ya tentu saja saya insecure terhadap masalah pencapaian, di mana saya merasa tertinggal oleh teman-teman seangkatan saya yang ada yang sudah lulus, ada yang sisa ujian tutup, sedangkan saya merasa bahkan satu tahap pun belum saya lewati untuk sekarang ini. Terus untuk masalah yang lain itu, kalau alhamdulillah sih saya orangnya masih percaya diri untuk menampilkan gaya saya sesuai apa yang saya inginkan, tidak takut dengan perkataan orang lain. Tapi memang sih kalau untuk insecure terhadap fisik ataupun penampilan, saat saya ingin mengupload di sosial media begitu, pasti saya memikirkan dulu apa ya perkataan orang kalau lihat saya foto saya begini, kalau lihat penampilan saya begini, tapi berujung saya menjadi kayak bodoh amat lah apa perkataan orang sosial media saya. Jadi ya kalau untuk fisik sendiri itu saya jarang untuk merasakan insecure dan jarang membandingkan diri saya dengan orang lain. Ya. Jadi kalau Kak Rehan sendiri persoalan insecure-nya itu
lebih ke pencapaian. Dan biasa kalau mau upload foto atau video di sosial media, biasa masih kepikiran ya apa pendapatnya orang, apa nanti orang katakan gitu ya. Laki-laki ya. Tapi saya ke perempuan dulu, yaitu Kak Fatin. Dimana kan perempuan identik banget ke insecureannya. Jadi kalau dari Kak Fatin sendiri merasakan insecure seperti apa saja Kak? Kalau saya dari segi standar kecantikan lah, Ya. kan menurut pengalaman saya, kadang kayak perempuan yang cantik itu yang mulus mukanya kan, Ya. sedangkan kita yang berjerawat kadang insecure, kapan mukaku kayak begitu juga, kadang kalau mau up foto kadang mikir, kayak bagus dia atau tidaknya, kadang kayak masih ada kelihatan flek atau berjerawatnya begitu tuh, Ya. kadang butuh waktu untuk memikir untuk upnya gitu. Kalau di real life Kak, kan tadi di media sosial kalau mau up takut nanti ada flake-nya atau gimana. Kalau di real life-nya Kak, apakah ada orang yang biasa ceritai atau ada yang menegur begitu sampai kena ke mentalnya Kakak? Pernah sih, kadang itu biasa. Kan dulu waktu SMA belum ada itu yang namanya breakout tuh. Ya. Saya masuk kuliah baru begini, yang breakout tuh. Terus kadang orang lama dan baru sekarang datang atau kayak baru ketemu begitu, Ya. langsung bilang, ih kenapa begitu mukamu, dulu ndak begini. Dia kadang apa sih, apa bedanya, kadang jadi insecure di situ, kebandingan juga diriku dengan perempuan yang lain, bilang kapan juga itu begitu muka kembali. Iya. Nggak apa-apa Kak, semua diceritain nggak apa-apa. Itu insecure itu semua orang miliki, apalagi kami sebagai remaja. Terutama remaja-remaja saat ini banyak kekhawatiran, banyak rasa insecure yang diterima, apalagi pandangan atau harapan teman-teman di luar yang membebani kita sampai ke mental. Kak Fatin mau nggak disilakan, kalau berdasarkan pencapaian, insecure-nya seperti apa sih? Dari segi pengalaman saya itu, kadang kan tadi yang dibahaskan soal yang standar kecantikan itu nomor 1 ya. Ya. Biasa itu dalam misalnya kita yang mengantri, kadang yang cantik dulu yang diutamakan. Nah, kita ini yang kayak yang insecure, kadang insecure bilang, oh cantik privilege Oh gitu ya. Kak. Iya. Yang cantik dulu diutamakan. Kadang kita ini yang dianggap jelek itu dibilang sebentar pikau begitu, yang ini dulu. Iya. Dibilang, ih apa bedanya begitu ya? Iya. Yang diskusi gitu. Kalau dari Kak Rehan sendiri pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Kalau dari pengalaman saya sendiri itu tidak pernah, tapi Iya. kalau dari yang saya lihat di sosial media itu memang ada privilege tersendiri untuk orang-orang yang kita lihat fisiknya bagus, ya good looking lah. Iya. Karena beberapa kasus-kasus yang beredar di sosial media itu kayak waktu Jeffrey Nicole lah terjerat narkoba, Ya. malah banyak komennya mendukung, kasihan kepada dia. Ya. Sedangkan kita lihat saja ataupun pencuri yang memang good looking pasti ada saja terselip komen kalau yang memuji dari tampangnya saja, padahal yang harus kita lihat ya permasalahan dari diri dia, dari masalah itu yang mereka perbuat. Iya. Tidak bisa lihat sesuatu masalah bahwa bakalan selesai ini masalah kalau memang dia good looking, Iya. tampangnya itu bisa diterima. Tapi ya realita yang terjadi sekarang ya seperti itu. Iya. Biasa banyak tuh ya Kak di komen-komen, untung good looking. Ya, Ya, betul. kan? Contohnya masih laki-laki kalau yang selingkuh, kalau Ya. yang selingkuh biasa ada yang dibenarkan Mewajarkan atau hal tersebut, iya. karena hal tersebut ya memang salah, walaupun Iya. good looking tidak good looking, mereka ya kalau perlakuannya memang salah ya tidak bisa diwajarkan hal seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk Kak Rehan sendiri sebagai laki-laki melihat atau mungkin teman-temannya Kak Rehan sendiri, pernah tidak ada orang yang insecure soal fisik? Karena kan biasa fisik dan sejenisnya itu lebih ke arah perempuan.
gitu. Kalau laki-laki sendiri gimana menanggapinya? Kalau untuk saya sendiri ya memang pernah bukan sih, memang pernah merasa fisik saya kurang saat membandingkan dengan orang lain yang mungkin dari segi fisik ataupun mukanya bagus. Kalau seperti yang dibilang Kak Fatin tadi, saya juga pernah ada di fase berjerawat banyak, fase bahkan muka saya lebih parah dari apa yang Kak Fatin rasakan. Tapi dari hal itu saya belajar sampai kapan Kak mau bandingkan ke diriku dengan orang lain. Kalau bukan Kak untuk perbaiki diriku sendiri terlebih dahulu, pasti ujung-ujungnya kubandingkan terus diriku dengan orang lain, kubandingkan diriku dengan teman-temanku yang mungkin lebih mulus mukanya, yang mungkin lebih bagus badannya dan lain-lain. Kalau sebagai laki-laki juga pasti ada perasaan untuk membandingkan fisik kita dengan teman-teman yang lain. Perasaan itu juga masih ada ya Kak, tapi mungkin tidak sebesar anunya perempuan gitu. Baik, untuk Kak Fatin, tadi kan insecure masalah muka, wajah ataupun kecantikan fisik ya lah Kak. Kalau permasalahan itu Kak, insecure itu apakah membuat Kakak sampai mengakibatkan anxiety atau kelebihan berlebih? Waktu pertama Ya, mengenal apa itu insecure ya. Iya. Mungkin ya lebih mengurung diri sih. Bukan, kadang itu orang kalau dibilang kayak mau berubah apa, saya pikir dulu bilang apa yang harus lakukan begitu Kak. Jadi kayak kadang mencoba mak untuk ke skincare begitu Kak. Coba tapi belum Pak cocok begitu, jadi ku ganti terus ya, ku perbaiki pola tidurku makanku, hidup sehat begitu kan. Tapi enggak, jadi ku searching juga tuh, bilang kayak apa yang bisa menyembuhkan begini. Jadi ku bilang sudah semua ku tapi mungkin hormon ya, jadi bisa mak terima sedikit demi sedikit begitu. Kalau Kak Rehan, insecure soal pencapaian, apakah pernah sampai ke tahap anxiety? Kalau sampai ke tahap itu belum pernah, alhamdulillah. Lebih ke sering saat melihat pencapaian orang lain, baik itu di media sosial ataupun secara langsung melihat teman-teman saya yang pencapaiannya lebih dari saya, pasti saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa seperti mereka ya? Kenapa saya harus stuck di zonaku yang seperti ini? Tapi dari perasaan seperti itu, saya masih sampai sekarang masih mencoba bagaimana caranya untuk bisa keluar dari zona yang seperti ini, sampai bisa kalau bisa saya lebih lagi pencapaianku dari apa yang saya lihat baik itu depan mataku atau apa yang saya lihat dari media-media sosial. Oke Kak, dari penjelasan Kak Rehan tadi, jadi saya kayak menarik kesimpulan. Apakah Kakak ini masih di fase merasa insecure atau sudah mulai berbaikan dengan diri sendiri, atau malah insecure itu sudah tidak ada dalam diri Kakak? Kalau untuk sekarang saya sudah di fase berdamai mak dengan diriku sendiri, berdamai mak dengan apa yang memang menjadi jalan atau takdirku yang sekarang ya. Seperti yang saya bilang, saya masih berusaha untuk bagaimana bisa keluar dari zona nyamanku ini untuk bisa berubah menjadi lebih dari apa yang pencapaianku yang sekarang ini. Kalau Kak Fatin, apakah masih di fase insecure atau mulai berbaikan dengan diri sendiri atau gimana? Kalau saya mulai berdamai. Soal perkataannya orang tidak kuanggap nih sebagai masalah besar. Kayak biasa nih, karena sering dibilang Kak. Iya Kak. Baik, kalau ini kan dari dua narasumber saya hari ini sudah mulai berdamai atau sudah tidak merasa insecure lagi. Apa sih tips and triknya atau apa langkah-langkah yang bisa diambil supaya teman-teman juga yang menonton bisa mencontohi, atau ada juga sama kasusnya seperti
kakak-kakak ini. Kalau Kak Rehan? Kalau menurut saya pribadi ya, langkah yang bisa kita ambil itu ya stop untuk stop untuk melihat, stop untuk bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, stop untuk membandingkan apa yang orang lain gapai hari ini dengan diri kita yang sekarang. Ya apa salahnya sih kalau seumpama kita lihat pencapaian orang lain, apa salahnya kita ikut senang untuk lihat mungkin dari segi fisik mereka bagus, apa salahnya kalau kita ikut senang. Stop mati untuk bandingkan diri sendiri, karena itu berujung ke salahkan ke diri sendiri, kembali kenapa ya saya tidak bisa seperti mereka. Ya ujung-ujungnya diri kita sendiri yang terbebani akan hal itu. Ya jadi untuk saya pikir untuk sekarang langkah yang saya ambil bersikap bodoh amat dengan apa kalau seumpama ada komentar-komentar yang memang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya bodoh amat, kita harus bersikap menanamkan sikap bodoh amat terhadap orang lain begitu. Kalau Kak Fatin sendiri, tips and triknya dalam menjalani insecure? Seperti tadi Kak Rehan bilang, kita harus bersikap bodoh amat dengan perkataannya orang, karena jangan sampai gara-gara perkataannya orang kita kayak ada nih perasaan kayak jadi itu insecure, yang insecure berlebihan begitu, sampai-sampai kayak nggak mau nih bergaul, tidak mau bergaul sama orang, kayak menyendiri, mengurung diri begitu. Jadi kalau saya itu jangan dibandingkan diri tak dengan orang lain. Mungkin itu jadi kelemahan tak, tapi ada sesuatu menjadi kelebihan tak mungkin yang tidak bisa orang lain miliki. Begitu. Jadi jangan bersikap bodoh amat makilah. Karena diri tak sendiri. Karena orang lain belum tentu juga bisa kayak kita. Betul. Baik, jadi tadi itu sharing session atau diskusi singkat ya terkait insecure. Jadi bisa saya katakan bahwa teman-teman semua, malah hampir semua remaja pasti mengalami insecure ya. Cuman ada yang beda-beda, ada dari segi pencapaian, ada dari segi fisik dan lain-lain. Dan dua narasumber saya di sini, yaitu Kak Fatin dan Kak Rehan, sudah pernah merasakannya dan saat ini sedang melalui atau sudah kayak ikhlas ya Kak, atau sudah berdamai dengan hal tersebut. Dan tips dan triknya itu yang bisa saya simpulkan itu Kak, yang pertama bersikap bodoh amat. Ya, mereka hidup mereka, kita jangan, yang kedua itu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Terus itu yang ketiga itu Kak, yaitu menerima diri sendiri. Dengan kita menerima diri sendiri, dengan melihat kelebihan kita, itu bisa mengurangi rasa insecure ya yang kita alami. Sama mungkin tambahan, berhenti membebani pikiran sendiri. Karena semakin terbebani pikiran sendiri, semakin kita lagi yang tersiksa untuk itu. Maka dari itu untuk teman-teman yang merasa insecure ataupun semacamnya, berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, berusaha untuk menerima dirimu sendiri, apapun yang terjadi sekarang dan apapun yang terjadi sekarang itu yang kalian terima, dan tidak usah pikir untuk apa yang terjadi ke depannya, karena untuk hari ke depannya kita belum tentu tahu bagaimana. Iya, betul sekali. Ada tambahan dari Kak Fatin? Kalau saya baik sama Kak Rehan. Iya. Jadi teman-teman yang di luar sana yang masih merasakan insecure, rasa tidak percaya diri, atau merasa dirinya kayak tidak anggap, tidak dihargai. No teman-teman, semua manusia pasti memiliki rasa itu. Tapi buktinya narasumber saya di samping saya ada orang ini bisa kok melalui hal tersebut dengan Stop overthinking. Stop overthinking. Dan jangan biarkan pikiran Anda merusak diri Anda sendiri. Yang bisa jadi orang lain tidak pikirkan, tapi Anda pikirkan malah berbahaya bagi mereka. Belum tentu juga
seumpama saya bandingkan diriku dengan Fatin, belum tentu ini Fatin merasa lebih dari diriku. Bisa saja Fatin juga merasa dia bandingkan ke diriku, dirinya dengan diriku. Apa yang saya capai hari ini Fatin bandingkan, dan apa yang ujung-ujungnya begitu di sini jadi ayolah teman-teman, terima dirinya sendiri, berdamai dengan apa yang terjadi pada hari ini, berdamai dengan segala kekurangan. Ya betul. Kekurangannya banyak kok, kelebihan yang bisa dilihat, jangan terfokus pada kekurangan tersebut. Oke, kakak tadi bicara begini saya langsung terlintas loh di otak saya, melihat perempuan atau cewek yang jerawatan. Menurut kakak bagaimana sih tanggapannya, atau cewek gemukan itu gimana sih? Kalau jujur aja loh kak. Untuk di lingkungan saya sendiri juga itu banyak teman-teman saya yang seperti apa yang dirasakan Fatin, yang muka berjerawat, ataupun yang dirasakan perempuan lain badannya yang tidak ideal. Tapi untuk itu terus saya tidak pernah kak untuk berusaha judge untuk kenapa bisa badanmu begini, kenapa bisa jerawatmu banyak begini. Ya kalau sumpah mereka berbicara kayak merasa insecure, ya berusaha kak untuk bagaimana caraku untuk paling tidak dulu bagaimana caranya supaya temanku ini tidak merasa insecure. Paling tidak itu yang langkah awal yang saya lakukan. Bagaimana caranya saya temani dia untuk terima ke dirinya sendiri seperti sekarang. Tapi bukan berarti saya tidak berikan tips-tips untuk bagaimana caranya bisa merubah dirinya untuk seperti yang dia harapkan. Mungkin bisa menurunkan berat badannya, bisa memberikan tips-tips skincare seperti apa yang saya lihat-lihat di media sosial kan sudah banyak tersebar sesuai dengan kebutuhannya. Tapi langkah awal yang saya lakukan itu saya dulu berusaha untuk tidak menjudge, berusaha untuk menerima dan berusaha untuk bangkitkan semangatnya untuk bisa berubah seperti apa yang dia rasakan seperti sekarang. Jadi teman-teman misalnya di sini ada yang berjerawat atau ada yang mungkin badannya dia mengkuruskan atau kecilkan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan insecure atau merasa dirinya itu tertinggal atau merasa dirinya itu kayak beban atau tidak menerima diri sendiri. Mari bangkit teman-teman, kita mulai dari awal-awal. Misalnya kalau ingin menguruskan badan, terima dulu pertama, terus itu ya sudah, mari kita sama-sama diet atau mengatur pola makan begitu. Insecure, kakak setuju enggak? Kalau misalnya saya bilang insecure itu sebagai salah satu bentuk untuk menjadi lebih baik. Malah kita jadi manusia perlu adanya insecure supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya kan? Misalnya kalau kita terlalu percaya diri sendiri atau tidak melihat kekurangan yang ada gitu. Ya betul. Kita jadikan rasa insecure ini sebagai refleksi diri, sebagai cermin diri supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Karena kalau kita selalu merasa lebih dari apa yang orang-orang lain rasakan, ya pasti ujung-ujungnya kita stuck di itu saja. Tidak ada pencapaian, tidak ada pencapaian yang lebih dari itu. Padahal kita bisa kita bisa explore lebih banyak kelebihan-kelebihan yang kita miliki, dikembangkan. Tapi kalau kita merasa stop nih, ini pencapaian, padahal itu masih banyak loh pencapaian, masih bisa lebih dari itu. Iya. Kawarin ada mau ditambahkan? Mungkin saya Cukup ya. Jadi teman-teman, insecure itu bukan hanya sebuah kekurangan atau rasa tidak percaya diri, tapi juga insecure kalau digunakan atau dipergunakan sebaik-baiknya dapat memacu rasa kepercayaan diri. Mungkin dari insecure itu membuat kami atau kita semua merasa ingin tampil lebih baik lagi. Tapi ingat teman-teman, insecure itu bukan berarti kalian terpuruk pada situasi itu, tapi ayo bangkit menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi versi terbaik diri kalian masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini, berbicara pengalaman atau kelas sharing session dan diskusi singkat mengenai isu insecure. Sekian dari kami.
Love yourself, stop insecure. Bye.